Seberapa lama bisa diatasi? Secepat mungkin. Karena dia penyebabnya itu yang akan kita perbaiki, yang akan kita buat supaya air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini 15 Oktober 2024, tim relawan MBS Kecamatan Darul Imarah melakukan pertemuan silaturahmi dengan Musannif Sanusi atau MBS di Salsabila Cafe Gul Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel kami yang masih kecil ini dengan cara subscribe, like, komen, and share ke teman-teman. Ketua tim saja panitia yang benar-benar dari bertempuh dari kemudian kampung yang akan diundang. Saya ketua tim bisa ketemu dengan kami sebentar. Kemudian para anggota bisa bergerak, bisa pulang satu pilihan kewajiban hati-hati dengan Nagkakasya chalo. Ganun. Ayaw hindi. Yung kanihiro niya ito. Ano ka na bitkan ko na lola kapitsa siya. Sang timbun yang mana ada lagi refleksnya lebih kulit sama kita. Kalau yang ada. Pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2024.
Salam gulanya. Walaupun Hadirin yang berbahagia, selanjutnya laporan Ketua Panitia Ketua Pelaksana oleh Bapak Pokari Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur sama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini berbahagia ini, Allah masih berbahagia. Waktu dan kesempatan kepada kita sudah kita hadir. Kehadiran para peserta satu hari, yaitu ada 21 kampung. Ini mendampingi Pak Usaid untuk membawa perubahan yang biasa. Desa ini diubah, dan diubah 8 mungkin dan 600 desa ini berubah. Maka hadirin berbahagia, kita sudah kita sudah ikuti bagaimana perubahan buah di negara yang lalu, buah asal pembinaan yang lalu. Kita sudah sama-sama merasakan bagaimana hiburan yang kita rasakan, apa dampak yang kita rasakan. Salawat dari salam sampaikan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau yang sudah berjuang menegakkan agama Islam di muka bumi ini. Yang kami hormati dan muliakan pertama Pak Asosiasi selaku calon wakil bupati pasangan MBS, selanjutnya dari tim kabupaten tim pemenangan MBS ada Pak Jaya Ahmad mantan Sekda, ada Pak Zamri mantan Kadis Sosial, ada Kecika mantan Kadis Daya, selanjutnya dari tim kabupaten tim kecamatan Pak Mungkin Quran, Pak Resi Muhari, Resi Alia, Pak Mungkin Hamidi, sahabat berpulang semasa DPRK ya. Kita bersama di DPRK Desa. Selanjutnya di tim kecamatan dan relawan juga ada Pak Adi. Pak Adi ini sahabat berdosis semasa beliau menjadi kadis kotanya. Jadi ini banyak sekali kadis sesi mungkin tokoh-tokoh yang bergabung dengan kita dan ini memperkaya wawasan kita apa yang harus kita lakukan nanti apabila amanah diberikan oleh masyarakat kepada kita serta Allah berikan kepemimpinan kali ini untuk periode 2025-2030. Banyak hal yang bisa hadir dari tokoh ini. Selanjutnya beri Tuhan tokoh masyarakat Agus dari FPU juga tokoh masyarakat di Riau. Yang pertama, Darul Imara ini menjadi penting bagi semua kandidat. Tadi disebutkan oleh Pak Jelani ada 39.000 data pemilih yang akan mencoblos pada pilkada 2024 tanggal 20. Darussalam gabung dengan Duta Baru sepertinya. Darussalam gabung dengan Duta Baru ini satu kecamatan Dalma. Kalau tetapi sini punya tantangan tidak kemarin sama juga dengan beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh. Seperti kalau di daerah kami di kantor 26-nya, daerah misalnya Haji, daerah Genen itu satu kampung tidak sampai ribuan, sampai 6.000 juga. Makanya ada yang sampai ke PPS dari 39.000, kemungkinan cuma 25.000 orang. Kemungkinan cuma 25.000 orang. Berarti ada sekitar 15.000 yang tidak mau pergi ke PPS. Itulah begitu kejadian di dalam malam ini, sehingga memang kita membutuhkan tim yang kuat untuk bisa memenangkan. Cuma masalahnya, apakah tim yang hadir pada hari ini sudah mengenal sosok kami? Bagaimana mau menjual
mau menjual sanusi, kalau link yang mau menjual itu nggak kenal barangnya, bagaimana ini barangnya ini dua? Ini barang bagus, barang kurang bagus, barang laku atau barang laku memang. Maka yon kayak batasi, yon kayak Indonesia. Jadi batasi itu menjangkau itu, menjangkau batasi. Bagaimana perilaku pemimpin ini ke depan ini? Apakah memimpin hanya untuk kepentingan dia dan golongannya sendiri, atau ini memimpin untuk masyarakat Aceh secara keseluruhan? Rekan tidak ini penting. Orang-orang yang masuk kembali tinggal di sini yang merasa tidak punya kepentingan, tidak mau tahu, tidak ikut ke TPS atau memilihnya bukan dengan cara melihat rekam jejak. Yang pertama kami buat MOPA. Apa yang dimaksud dengan MOPA itu? MOPA-nya maksudnya adalah pembangunan kita lakukan harus berkawasan. Tidak asal campur aduk. Kita harus punya yang mana nanti kawasan pertanian. Kita harus punya yang mana nanti kawasan pendidikan. Kita harus punya yang mana kawasan peternakan. Kita harus punya yang mana kawasan perkebunan, kawasan wisata, dan berbagai macam lagi yang akan kita bentuk di beberapa 23 kecamatan kita. Jadi nanti di kecamatan itu kita harus fokus terhadap kawasan itu. Itu maka kami buat tagline-nya MOPA. Yang kedua, ada tagline yang kedua itu MAHA. MAHA itu perencanaan terhadap pembangunan itu harus terus. Yang terakhir muslimat, melibatkan masyarakat dalam pembangunan supaya masyarakat bermanfaat terhadap hasil pembangunan itu. Kalau tidak melibatkan masyarakat, proyeknya selesai, tapi masyarakat tidak merasa bermanfaat. Kenapa pemimpin kemudian untuk menjadi wali merasa sok cerdas, merasa sok pintar sendiri? Mereka muharian, tapi tidak punya arti bagi masyarakat setempat karena tidak melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Dia tahu urusan yang makhluk banjir, program bapak ada apa banjir lain, apa banjir yang lalu, kalau usia masuk apa banjir? Jadi berarti ada saluran yang tersumbat gara-gara ini, dan segala macam. Sehingga kita melibatkan masyarakat sebenarnya apa yang harus kita lakukan, saluran mana yang tersumbat, sehingga berapa nilai proyeknya. Kalau kita buat, jadi sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari proyek. Ini negatif, sementara masyarakat tidak merasakan manfaatnya. Inilah yang kami tawarkan. Makanya kami buat tagline itu MOPA, MAHA, muslihat, dan berjuang perubahan. Itulah yang akan dilakukan. Maka saya bertekad mumpung tulis lagi Bahlul Jidri Hatibah, maka menawarkan supaya komunikasi pemimpin dengan masyarakat tidak terputus pada saat pemimpin menjadi bupati esok. Kamu terpilih, insya Allah Abdul berkat dan Tuhan dan ridha Allah, maka lu tawarkan lu akan buat politik dakwah. Apa politik dakwah? Menjaga komunikasi dengan masyarakat dengan cara hadir di Masjid Keumuman 68 Bukit se-Aceh. Yang mau rakyat satu nggak keluar muslimah. Nah inilah yang kita akan ubah. Alhamdulillah bisa mendapatkan Pak Sanusi sebagai pendamping untuk Bupati Aceh dan yang menjadi wakil bupati. Ingin memperkenalkan diri. Silakan di mana kita ingin sanksi, no sanksi yang lain. Bertanya pada semua. Sebelum ini saya doa beberapa yang lain menampai. Jadi mudah perkenalan dulu. Di sini kalau tidak ada yang terbatas.
Mudah baca berita dan pertemuan sambil doa. Jadi saya lahir di desa Nuate, Sikre, Kecamatan Kutamako. Setelah saya SD di kampung, saya melanjutkan SST Negeri 3 Banda Aceh. Kemudian saya lanjutkan ke SMA Negeri 3 Banda Aceh. Lalu saya kuliah di Fakultas Teknik Universitas Jawa. Tahun 94 saya merantau ke Jakarta. Dapat kerja di CT Wasita Karya Persero, sebuah BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Pernah dengar nama Wasita Karya? Pernah. Yang bangun Museum Tsunami, yang bangun Bandara Sultan Iskandar Muda, yang bangun Estate Payung Elektrik, Masjid Raya Baitur Rahman. Tahun 2002 saya ditugaskan menjadi proyek manager dalam proyek pengembangan semen alam Indonesia. Lalu saya menjadi kepala cabang Wasita Karya Aceh. Tahun 2008 saya menjadi kepala cabang Sumut Aceh, lalu Riau Kepri, lalu Sumbagut, mata bagian utara, tapi Aceh, Sumut, Riau, Kepri, dan Sumbar. Terakhir, jadi saya ditugaskan menjadi kepala Sumatera. Terakhir sekali 2017 saya pindah ke Jakarta menjadi General Manager pemasaran dan pengembangan bisnis di Wasita Karya. Makanya ibu-ibu pasti kenal, bapak-bapak juga kenal. Karena saya hanya bertugas di Aceh, karena ini pulang sekali-sekali, dan sebetulnya saya sering pulang, tapi urusan kerjaan dan urusan pendidikan orang tua saya di kampung. Jadi saya cerita lagi, makanya Pak Mustaqim tadi menganggap kenapa beliau itu memilih saya. Beliau bilang karena saya punya hubungan yang baik dengan Jakarta. Benar, saya kebetulan kerja di Wasita, sehingga saya punya hubungan yang baik dengan Kementerian PUPR, saya juga punya hubungan baik dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, pada anggaran DPR dan sebagainya. Hanya membuktikan diri pada masyarakat desa. Tanah tempat saya dilahirkan, tanah tempat saya dibesarkan, yang selama ini bekerja di luar daerah ini. Itu satu. Yang kedua, di umur ini saya beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan cara itu, dengan cara ada kemanfaatan diri bagi masyarakat, bagi orang lain, sehingga kemudian bermanfaat di mata Allah. Oleh karenanya itu, karena berkala memang kondisi ekonomi masyarakat Aceh besar yang semakin terpuruk, khususnya di kampung-kampung mungkin tidak menghadap betul. Tapi berkaitan ini saatnya saya berdoa kepada Allah. Jangan lagi, sebelumnya di tempat awal lampu yang menyerang hujan. Kenapa banjir? Karena terjadi pendangkalan gunung Garut. Betul Bapak? Ibu? Oleh karena tidak kembali. Bertahun-tahun tidak ada yang tangani. Bertahun-tahun tidak ada yang tangani. Kenapa? Karena memang satu kemudian dari pimpinan, dari pemimpin ada itu. Dan kedua mungkin memang suara ada itu berbisnis dengan Malaysia. Ketika membayar pegawai tidak ada. Alhamdulillah bahwa proyek-proyek bermasalah umat, proyek migrasi
Tunggalnya, pastinya pergi sipil, teman, kirian, terakhir interview, dan sihirnya berbeda, terlihat berhadiah mungkin, bahkan ratusan miliar, jual begini, berani, kerana menjadi bahwa dalamnya kamu sekarang ini itu bohong, tidak akan mungkin. Dan orang ini lain buatnya tidak itu nanti. Bisa juga mungkin ngobrol oleh karena itu perlu aturkan APBN, di tempat lain nanti. Kalau bapak itu sekalian pekerjaan utama dulu, pegawai, pertamanya apa? Kita mungkin tidak pegawai ya? Lari. Tiga. Dua. Oh, nanti itu saya yang besar, saya tiga. Dari lampu dan rumah, yang tiga. Karena lada hujan, berlari dengan lada hujan. Insya Allah ini lahir sudah mau dan Allah akan dibebaskan oleh pemerintah provinsi Aceh. Lalu rencana itu untuk waktu untuk mengairi irigasi dari Kecamatan Sukamahmud, Simpang 3, Darul Amal sampai Darul Imara. Sebelum dia berbeda untuk oleh karena itu perlu APBN atau APBN. Untuk bantu supaya persoalan irigasi di pesisir Bali dari Kampidea itu sampai dengan Darul Imara. Oleh karena itu beliau adalah seorang yang religius. Beliau itu gestur dan tutur katanya menunjukkan orang baik. Ternyata setelah saya cek, ini mana cek? Emang, ketiga. Orang kita tahu dari kiri, jadi sebenarnya memang gesturnya orang baik. Tutur katanya sudah dalam pekerjaan yang menikmati. Karena yang menikmati yang katakan ternyata Pak Musa itu adalah tutor dari Abu Hasan Al-Ghazali. Akhirnya kemudian dengan langsung jatuh cinta aja kepada yang pertama. Dan insya Allah memberikan nasihat alhamdulillah dari Allah kira-kira tepat insya Allah. Kalau bagi berpihak turun ke bawah, amin. Bahwa ada untuk memperbaiki kondisi masyarakat dan dunia. Sementara dengan itu sekalian pada tanggal 27 November ini untuk memilih kamu nomor 4 pasangan Musafir Tanusi. Insya Allah kamu akan membawa Aceh bersama lebih baik. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Tapi sebelum berakhiri seperti ini nanti dalam dia bermakna Darul Imara untuk pemandangan dari Bismillahirrahmanirrahim. Tidak memperpanjang, membuka sesi pertanyaan, 2 pertanyaan, 1 bapak-bapak, 1 ibu.
Ibu. Kamu semangat dalam praktek, semangat sendiri. Semangat. Ya. Untuk aktivitas umumnya dan Ya. 80%. 80% rata-rata menggantungkan diri. Jadi kami dari saya itu ada yang tidak punya harapan, Ya. ada yang tidak punya harapan, Tidak punya lahan. Iya. ada yang sebagainya ibadah dan tidak mampu, jadi orang tua bisa melakukan. Ya. Ya, dan sedikit juga dengan sebagai diri. Namanya adalah Tuhan atau saya tidak berjalan. Dan sebagai sekarang sudah saya bagaimana program Bapak nanti saya Bapak Hati itu memberikan edukasi. Bapak program memberikan edukasi. Sekarang ini yang saya akan datang siang. Oke. Kita berikan itu jadi kita tidak habis ini dan ada dokumen dari misalnya berarti soal itu Ini kita juga ya. Dari mana? Dari satu lagi. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Desa. Ya. Kau. Selama ini sudah ada honornya. Dari siapa honornya? Pemerintah. Dari dana sumber pemerintah. Ya. 500.000 per bulan. Ini misalnya sana. Oh, berapa 500 itu? Kebagian. Oh. Sumbernya dari mana? Dana kampung atau dana kampung? Oh. Iya. Iya. Oke. Ya, berarti kita simpulkan dulu. Yang pertama, ya, ada pertanyaan tadi apa yang akan kita lakukan selain dari permasalahan di bidang pertanian tadi. Karena memang, tetapi yang paling utama memang harus pertanian. Karena kemanapun kami pilih, semua daerah itu membicarakan masalah ketidakcukupan air, ketidaktersediaan pupuk, dan memang tidak ada bibit dengan kualitas yang bagus. Itu yang menjadi semua, karena 80% rata-rata itu. Tetapi di samping itu banyak di kaum ibu dan anak-anak muda ternyata juga tidak bisa menambah perekonomian keluarga. Yang seharusnya mereka juga kepingin bisa menambah perekonomian keluarga. Maka kami namakan UMKM naik kelas. Apa yang dimaksudkan dengan UMKM naik kelas? Kita kasih packing yang bagus, kasih nama ayam panggang yang bagus. Waktu dia cerita itu tangannya bangga dengan orang ayam atau buah lamon ataupun firman cari bangga. Jadi itu yang kita namakan UMKM naik kelas. Ada produk yang sudah bagus, kita tonjolkan produk itu. Ya kan, kita tonjolkan, kita packing yang bagus, kasih nama yang bagus, dibantu pemasarannya. Di bandara, di pelabuhan laut, dari mana saja, di tempat keberadaan bandara Semeru, jadi kita bantu. Itu namanya UMKM naik kelas. Kita perbaiki kualitasnya. Selama ini setelah dilatih ibu-ibu buat kue, tidak pernah dikasih tindakan dengan permodalan. Permodalan ini tidak pernah diberikan. Pertanyaan saya, ibu-ibu ada peluang sampai 500 juta untuk buat kue? Satu uang 500 juta. Punya uang 5 juta, 10 juta untuk modal kalau buat kelompok
Hashtag ada di situ lagi. Lakukan. Ini masalah kita mental, saya mental pemimpin. Perilaku pemimpin kita mau ubah. Bagaimana mengubah perilaku pemimpin ini? Cuma bagaimana cara kita mengubah perilaku pemimpin kalau rakyatnya tidak berubah? Kita akan kasih permodalan setelah kita melatihnya kayak itu supaya ditingkatkan mutu barangnya, dan kami jangan kita cerita dulu perilaku. Kita cerita dulu bersama. Ada 23 kesempatan. Kita harus buat nanti 23 produk andalan. Dari mana ini? Kecamatan dari mana apa? Produk andalan. Kalau di Darussalam apa? Kalau di Sipres apa? Di Lambang apa? Keripik itu, bagaimana keripik itu bisa mendunia misalnya? Kita harus kerja dan harus ada pendataan. Mungkin ada konsultan yang terlibat di situ, yang kita libatkan konsultan kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Seperti yang kedua, satu tahun katanya dari dana kampung dana desa. Memang sekali kita, tapi itulah karena yang punya data, karena dananya kecil, habis seperti KN dan segala macam, maka Indonesia seperti ini. Ini bukan pemerintah Indonesia. Jika dimaunya antara bahwa di Resul ada di yang menerima apa dari anggota negara yang berbagai. Jadi siapapun yang menjadi bupati ke depan, 50 miliar diharapkan kepada bukan Indonesia. Menyukai 50 euro, 50 yang dalam aspirasi anggota negara, 50 yang bayar hutang. في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Oke. Kira-kira nanti kalau umpamanya Allah Iya, mengizinkan. Ya. Bapak, seberapa lama bisa dioperasi Kalau bisa secepat mungkin. Tapi seperti kami bilang tadi, kita akan melibatkan masyarakat di situ, tokoh-tokoh masyarakat, Pak Camat, Pak Mukim, Pak Kecil, supaya kita benar-benar tahu apa penyebabnya, di mana dia penyebabnya. Itu yang akan kita perbaiki, yang akan kita buat supaya airnya mengalir lancar kalau hujan. Selama ini katanya nggak pernah ada yang peduli. Apa karena mampet sungainya, atau karena ada saluran yang tersumbat, atau karena misalnya pembangunan gedung-gedung atau perumahan di situ yang kurang tidak memiliki EMB, yang sehingga membuat jalan atau jalur air itu tidak keluar. Nah, itu yang perlu kita ketahui nanti. Maka itulah salah satu yang kami bilang tadi, muslihat, melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan di daerah masing-masing. Begitu. itu apa karena memang itu Ya. persoalannya Iya, oke. penyumbatan. Penyumbatan, atau kita nggak tahu, katanya ada juga pendangkalan sungai. Kemudian pengaruh pertumbuhan penduduk. Pengaruh pertumbuhan penduduk, betul. Nanti kita akan lihat insya Allah. Solusinya harus Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, Guys, demikian pertemuan dengan tim relawan Kecamatan Darul Imara bersama Musannif Sanusi atau MBS. Semoga bermanfaat untuk semua. Dan sekali lagi, dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan yang sudah subscribe, dari lubuk hati yang paling dalam saya ucapkan ribuan terima kasih.